Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Pada bagian sebelumnya kita sudah berbicara tentang pakaian di tempat kerja nih, Pak. Kali ini kita akan membahas etika berpakaian secara resmi. Nah, misalnya ada acara penyambutan tamu negara nih, Pak. Adakah aturan khusus yang harus kita terapkan terkait dengan berpakaian di acara penyambutan tamu negara tersebut, Pak Sandra? Oh iya, betul. Jadi terima kasih pertanyaannya. Untuk acara penyambutan tamu negara itu ada. Jadi keputusan Presiden nomor 50 tahun 90 itu dulu awalnya itu yang dipakai di zaman sebelum Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi masih dipakai terakhir di Pak SBY dan diubah menjadi Kepres 18 tahun 72 tadi ya. Jadi ada aturan Kepres 18 tahun 72 lalu itu merubah tentang Kepres 50 tahun 90. Jadi yang tahun 72 diubah ke 90, lalu ada sekarang Kepres yang baru ini tahun 2017 ya, 2018 kemarin tentang pakaian sipil negara. Jadi di peraturan Presiden 71 tahun 2018 ini mengatur. Jadi ada aturan tahun 72, 90 dan terakhir diubah dengan peraturan Presiden nomor 71 2018 tentang tata pakaian pada acara resmi atau pada acara kendaraan atau acara resmi. Nah, untuk penyambutan tamu negara itu jelas. Untuk Bapak Presiden sebelumnya itu menggunakan namanya PSDH, pakaian sipil dasi hitam. Nah, dengan bergantinya peraturan di zaman Bapak Presiden Joko Widodo, maka itu tidak digunakan lagi. Mungkin Bapak Ibu, sahabat-sahabat TSN bisa melihat sebelumnya pada saat Pak SBY, Presiden SBY itu menyambut presiden-presiden lain, itu menggunakan pakaian seperti tuxedo ya, dasi kupu-kupu panjang seperti baju kerajaan, baju Inggris ya. Nah itu disebut PSDH, pakaian sipil dasi hitam. Sekarang sudah tidak. Kalau di TNI Polri, teman-teman itu menggunakan ada PD khusus untuk penyambutan ataupun melakukan acara makan malam. Ya pakai dasi kupu-kupu hitam atasannya. Itu saya lupa itu PDU berapa ya, PDU mungkin 5 mungkin ya, jadi ada PD khusus untuk TNI maupun Polri. Nah sebenarnya di banyak kesempatan saya mengajak, yuk TNI Polri itu punya standarisasi pada saat penyambutan untuk makan malam. Siangnya mereka bisa pakai PDH dan PSL pun, JAS pun itu mengikuti. Sedangkan untuk aturan ASN atau ASN ini itu hanya menggunakan selain PDH ya, ada pakaian-pakaian tambahan. Pakaian kebesaran seorang ASN itu hanya di PSL atau pakaian sipil lengkap. Hanya itu saja. Kalau saya sih sebenarnya juga pengen kita bikin baju khusus. Jadi kalau untuk penyambutan acara kenegaraan bukan hanya PSL, karena PSL itu dipakai siang maupun malam, ya itu. Nah mungkin nanti ini menjadi bahan diskusi kita. Kita usulin, TNI Polri itu punya baju khusus untuk makan malam, acara formal, dinner. Kalau ASN belum ada. Nah nanti mudah-mudahan kesempatan udah lama nih. Saya udah banyak ngobrol sama teman-teman kementerian lembaga. Yuk kita bikin juga warnanya, modelnya, ya kenapa enggak, sama-sama. Biar lebih ada kekhususan. Itu kekhususan itulah yang harus kita tunjukkan bahwa kita juga punya standar. Ya itu catatan penting. Jadi aturan tentang jamuan kenegaraan itu untuk Bapak Presiden itu dulu ada lalu diubah dengan peraturan yang terbaru. Sedangkan untuk yang lain, untuk ASN secara umum, aturan itu standarnya itu menggunakan 2 pilihan. Biasanya PSL, pakaian sipil lengkap, dan bisa juga pakai batik. Standar kita negara kita batik. Jujur secara pribadi saya memaksakan jika bisa ya pakai batik saja. Karena itu adalah ciri khas bangsa ini. Nah itu penting sekali. Jadi kita bisa menggunakan batik ya Pak Sandra saat jamuan makan malam seperti itu. Karena sebagai ASN kalau yang saya dengar dari Pak Sandra tadi itu kita belum punya pakaian khusus untuk makan malam. Nah, terkait dengan PSL tadi Pak Sandra, sebenarnya PSL ini komponennya itu apa saja? Kemudian apakah lambang negara atau simbol tertentu digunakan dalam PSL?
Jadi penggunaan pakaian sipil lengkap itu digunakan untuk acara-acara besar. Jadi seperti hari ulang tahun ya, HUT RI, HUT negara dan sebagainya. Terus itu PSL juga digunakan untuk acara-acara pelantikan, ya pelantikan. Lalu PSL juga digunakan sebagai baju dinas di luar negeri. Jadi ASN yang dinas di luar negeri jangan lupa bawa PSL karena secara aturan itu merupakan pakaian formal kita. Selain bawalah batik, batik biasanya makan malam dua pilihan dan orang asing itu udah paham. Kalau diundang PSL kita pakai baju batik itu formal, udah formal karena nggak apa-apa kita tunjukkan citra kita. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Afrika, bagaimana India, bagaimana Pakistan, bagaimana Arab Saudi itu pakai baju dia. Nah pertanyaan saya, kenapa? Why don't we? Kenapa kita tidak menggunakan pakaian standar kita juga? Dan semua udah tahu, ini batik. Nah itu catatan. Jadi PSL dipakai untuk bepergian dinas ke luar negeri, pelantikan, melaksanakan hari-hari besar negara, ya hari-hari besar di instansi kenegaraan ataupun resmi. Itu catatan-catatan penting. Dan bisa juga dipakai untuk makan malam. Nah kalau kita menjamu tamu di Indonesia, saran saya sebaiknya pakaian malam itu rubah ke batik saja. Dan ingat, batik yang dipakai formal itu yang di standar internasional adalah batik lengan panjang, bukan batik lengan pendek ya. Nah ini catatan semua nih. Yang dihormatin, yang ditawain orang itu batiknya lengan panjang, nggak lengan pendek. Makanya di beberapa peraturan kementerian lembaga, aturan tentang pakaian putih pun diatur. Misalnya eselon 2 ke atas itu pakaiannya putihnya lengan panjang, eselon 2 ke bawah pakaiannya itu lengan pendek kalau yang warna putih. Itu untuk membedakan untuk pejabat tinggi madya, pertama dan sebagainya. Nah, itu catatan saya. Banyak pertanyaan di luar sana nih Pak. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kalau peci atau kopiah itu termasuk dalam PSL juga nggak Pak? Untuk pakaian acara resmi ya, acara kenegaraan resmi itu ada 3. Jadi ada pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, ya, pakaian kebesaran dan pakaian nasional. Itu diatur di pasal 3 jenis pakaian di Kepres 72 tahun 2018 tadi ya. Jadi di peraturan Presiden 71 2018 itu salah satu pasalnya mengatakan untuk jenis pakaian pada acara kenegaraan di pasal 3 ayat 1 itu ada PSL, pakaian sipil lengkap, ada pakaian dinas, pakaian kebesaran, dan juga pakaian nasional. Nah, di bawahnya untuk pakaian resmi juga mengikuti, menyesuaikan sama dengan yang di atas di pasal 1 tadi. Tetapi ada tambahan, bisa juga berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi. Nah, ini tambahan. Nah, untuk PSL ini ingat, PSL yang diatur itu sama warnanya. Baik pria maupun wanita, PSL itu berupa jas warnanya gelap. Gelap ini nggak harus hitam ya, boleh biru gelap, coklat gelap, marun gelap ya. Kemejanya pakai putih lengan panjang, tentu warnanya sama dengan atasan ya, pakai dasi, pakai dan tentu pakai sepatu hitam. Nah, ini sedangkan untuk perempuan itu kurang lebih sama kurang lebih, jasnya warna gelap juga, atasan bawah sama, kemeja putih. Nah, di sini rok atau celana panjang. Jadi untuk PSL wanita itu pilihannya 2, boleh pakai rok, boleh pakai celana panjang. Seperti itu. Ini terkait dengan penggunaan name tag nih Pak Sandra. Apakah kita menggunakannya ini di saku jas atau di kemeja aja Pak Sandra? Baik, untuk name tag ini memang merupakan tambahan identitas. Nah, name tag ini digunakan di saku kiri jas sebelah kiri, ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita mengikuti standar internasional, kalau secara umum mereka itu ada yang pakai, ada tidak. Jadi untuk name tag itu pada saat menggunakan PSL, kalau memang kita formal, sangat formal di dalam negeri dan dihadiri oleh banyak pihak, karena tidak ada lagi lambang-lambang yang ada di PSL itu, karena PSL itu nggak pakai lambang instansi lagi. Nah, untuk membedakan saya dari instansi mana dengan yang lain, maka pakailah kita name tag masing-masing. Ya, kartu tanda pengenal di saku kiri masing-masing, tidak digunakan di dalam. Apabila ini acaranya dihadiri oleh banyak lintas instansi kementerian atau lembaga, ataupun misalnya dari asing. Jadi dengan melihat name tag itu, oke, dia akan melihat dari kementerian lembaga manakah, Pemda manakah yang bersangkutan yang ada di depan saya. Kalau masih pakai pakaian dinas itu jelas ada lambangnya, emblemnya,
tanda-tandanya ketahuan nih, biasanya di saku kiri kanan. Kanan itu menunjukkan instansi kementerian lembaga mana, satkernya biasanya ada di kiri atau satuan kerjanya. Itu yang diatur. Jadi dengan adanya pengaturan pakaian ini, pakaian dinas tadi, lalu kalau pakai PSL itu pakai name tag, itu merupakan tanda saya dari mana. Karena kalau semuanya nggak pakai tanda name tag, itu nggak ketahuan mana dari Setnek, mana dari BPK, dari KPK. Nah itu kalau pakai PSL. Tapi kalau undangannya menggunakan pakaian dinas harian instansi masing-masing, jelas nih. Kalau Keki ketahuan nih dari Pemda, tinggal pusingnya nyari tahu Pak dari Pemda mana dia. Lihat aja sebelah kirinya. Nah, ya lihat di salah satu lengannya itu kanan itu Dagri, ya, yang kirinya itu akan adalah logo dari kementerian pemerintah daerah mana beliau berasal. Nah itu distinguish feature atau tanda-tanda khusus. Jadi penggunaan pakaian itu selain rapi, karena kita bagian dari negara, maka pakailah tanda-tanda yang memang pasanglah tanda-tanda itu. Jadi ada juga orang pakai baju keki, ya di Pemda misalnya, dia nggak taruh logo-logonya, itu salah. Kenapa? Karena sudah diatur bahwa baju yang dikenakan itu ada lambangnya. Itu menunjukkan Anda di mana. Sehingga saat dia baiklah nama instansinya. Saat yang bersangkutan melakukan hal negatif, langsung ketahuan. Bajunya ini dari Pemkot ini, namanya siapa? Langsung ketahuan. Nah, itulah kenapa negara mengatur seperti itu, agar apa? Kita semuanya ini bisa akuntabel, ya, melakukan hal juga prudent dan juga profesional. Saya dilihat, saya dikenali, saya punya tanda sebagai aparatur sipil negara, sehingga saya menjaga diri saya dengan seragam ini. Nah, ini saya kembalikan satu filosofi terakhir. Seragam ini adalah kebesaran dan kehormatan negara dan bangsa dititipkan di pundak dan di badan saya. Nah, ini penting harus disadarkan. Jangan hanya pakai seragam doang, tetapi tidak mengingatkan diri bahwa saya perwakilan negara dan pemerintah. Dimanapun saya berada, maka saya ini mewakili negara dan pemerintah. Minimal institusi tempat saya melekat. Nah itu penting. Jangan salah, sampai kepala desa pun itu harus bangga dengan seragam dia. Karena amanah rakyat yang dilantiknya dia dengan pemilihan oleh rakyat, dilantik oleh bupati setempat, wali kota bupati setempat, maka itu menunjukkan bahwa kepala desa adalah perwakilan pemerintah paling bawah di Indonesia, sehingga harus bangga, harus menunjukkan lambang itu. Kepala desanya baik, pemerintahnya harum, tapi kalau tidak, ya sudah, kembali pribadinya juga jadi jelek, tentu citra institusi juga menjadi jelek. Ini penting sekali. Pakaian ini orang bilang kadang, hanya pakaian aja sih Pak. Nah itu penting sekali. Nah, kita akan berbicara berbeda saat kita bicara tentang hubungan sosial. Don't judge the book by its cover. Ya, ada Guillaume, itu orang asing bilang, jangan membaca atau menilai orang itu dari pakaiannya. Iya, betul, saya setuju. Itu di dalam dunia hubungan sosial. Tetapi kalau dalam dunia formal, judge the book by its cover. Itu prinsip yang harus dipegang oleh ASN. Seluruh aparatur negara, TNI, Polri, siapapun termasuk BUMN atau seluruh instansi negara atau seluruh instansi yang ada di Indonesia yang mendapatkan uang dari negara, APBN, bahwa dia adalah penyelenggara negara, maka harus menyadarkan diri. Yuk, jangan pakaian asal-asalan, baik buruk penampilanmu itu mempengaruhi citra institusimu. Itu harus disadarin loh. Karena di mana dia dikenal karena apa? Bapak, ibu semua, sahabat semua, kalau udah pensiun, hilang tuh semua. Tapi pada saat kita dinas, melekat jabatan itu. Sampai pensiun pun, contoh Mas Aswar, atau siapa sahabat-sahabat kita di sini yang orang tuanya pernah aparatur negara. Contoh bapak saya misalnya, almarhum, seorang polisi. Kalau datang ke rumah nanya, di mana sih rumahnya bapak ini? Ya, nama bapak saya kemudian Pak Rasa almarhum. Pak Rasa di mana rumahnya? Pak Rasa mana Pak? Di sini Pak Rasa misalnya 3. Ada TNI, ada pensiunan TNI, ada pensiunan jaksa, ada pensiunan polisi. Oh, pensiunan polisi, di sana rumahnya. Jadi selalu saya masukkan semacam analogi ini di kelas. Ayo teman-teman, saat kita sudah bekerja di suatu institusi, orang itu kenal kita. Pak Aswar mana? Di sini Pak, di jalan rumah ini Pak Aswar misalnya tinggal di kelurahan A. Saya nanya ke situ, misalnya, Pak, kenal Pak Aswar nggak Bang? Misalnya nanya sama tukang ojek.
Yang Aswar mana Pak? Di sini ada 3 Pak Aswar, ada dari LAN, dari Setek sama BPK. Langsung saya bilang dari LAN, tentu tahu rumahnya. Tapi kalau misalnya kita tidak biasa-biasa saja, pasti udah biasa Aswar mana, nggak ada tanda khusus. Sampai pensiun pun nanti di suatu instansi, ibu bapak akan tetap membawa namanya itu. Pak Aswar mana? Pak Aswar pensiunan LAN, udah selesai, bener nggak? Ingat loh, pensiunan dibawa loh. Jadi sadari bahwa satu, saya berdiri, berpakaian, bekerja untuk atas nama negara. Tanda-tanda khusus dengan SK yang kemudian melekat kita dengan Nemtek, itu adalah tanda bahwa saya harus menjaga institusi besar ini dan juga menjaga nama baik negara yang dititip kepada saya. Nah, itu penting sekali, menyadarkan kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak Sandra sudah bergabung dan berbincang-bincang di ASN Talk Series seri ASN Personal Branding. Itu ya, ternyata sebagai ASN ada tata caranya dalam berpakaian. Saya pikir cuma sepak bola yang ada aturan, ternyata berpakaian juga ternyata rumit aturannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Sukses buat ibu bapak semua dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa.